saya akan mepresentasikan tentang cinta tanah air, terutama pada penggunaan batik di Indonesia. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang sudah ada di Pulau Jawa sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-18 dan mulai dikenalkan pada abad ke-19. Batik merupakan karya orisinal bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi yang dilakukan oleh para leluhur. Motif pada batik merupakan kerangka gambar yang merupakan perpaduan antara garis, bentuk, dan insen yang menyatu menjadi batik secara keseluruhan. Yang menjadikan batik merupakan kain yang harus dilestarikan di Indonesia adalah karena pembuatan kain batik itu sendiri menemui proses yang panjang, dan juga motif pada kain batik pasti melambangkan suatu keadaan di daerah atau melambangkan kekhasan dari suatu daerah yang dituliskan dalam kain batik tersebut. Kita sebagai anak Indonesia harus melestarikan kain batik sebagai warisan budaya Indonesia. Jangan sampai batik kembali diakui sebagai warisan budaya negara lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara wajib memiliki sikap kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Seperti yang kita ketahui, aktif menjadi pemilih dalam kegiatan pemilu merupakan salah satu bentuk kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Kita dapat menggunakan hak pilih kita untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia nantinya. Berikut Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia saat ini. Kita dapat menggunakan hak pilih kita untuk menentukan siapakah yang menjadi pemimpin Indonesia yang utuh dan juga bijaksana. Pemilihan umum merupakan pengamalan sila Pancasila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap warga negara yang telah berumur 17 tahun dan memiliki KTP diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan pemilu. Dan di sini dibuktikan bahwa warga negara Indonesia memiliki sikap adil dalam menentukan siapakah yang akan menjadi pemimpin negaranya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama kita implementasikan dengan beribadah. Pada sila kedua kita implementasikan dengan saling membantu sesama yang membutuhkan. Sila ketiga dapat kita implementasikan dengan saling menjaga toleransi antar agama. Sila keempat dapat kita implementasikan melalui musyawarah untuk setiap keputusan yang diambil. Dan sila kelima dapat kita implementasikan dengan menghargai hak orang lain. Nilai bela negara yang keempat yaitu nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak ada kegiatan aktif di lingkungan tempat tinggal saya. Maka dari itu, saya sendiri yang akan melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap bela negara dengan cara saya sendiri. Yang pertama, saya telah memposting pembahasan mengenai urgensi bela negara pada blog pribadi milik saya. Dengan begitu, saya harap orang lain akan secara sengaja atau tidak sengaja mampir dan mengetahui bahwa bela negara itu sangatlah penting. Dan yang kedua, saya memutuskan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan dana. Di sini, saya melakukan donasi secara transfer online melalui aplikasi Galang Dana, dengan harapan rezeki saya dapat membantu meringankan beban orang lain yang lebih membutuhkan. Pembudayaan bela negara dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan. Di era pandemi seperti ini, lingkungan tempat tinggal saya mengimplementasikan hal tersebut dengan mendirikan pos COVID-19. Pos COVID-19 ini ditujukan agar masyarakat sekitar selalu ingat untuk menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Saat melewati pos tersebut,
petugas akan menyemprotkan disinfektan pada kendaraan yang kita gunakan. Sembari kita mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, kita akan disuruh masuk ke dalam bilik desinfektan. Dan yang terakhir, petugas akan mengecek suhu badan kita. Diharapkan dengan adanya pos ini, masyarakat akan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan dan kita semua dapat terhindar dari virus COVID-19.